ketiga ya. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Jadi kita udah sama-sama tahu kontrak waktunya berapa menit gitu. Terus ada asas apa aja. Jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan itu lagi gitu. Nah di sini di konseling ketiga ini kemarin kan di konseling kedua saya menyuruh Raisa untuk membawa hasil psikologinya. Nah tapi karena Raisa kemarin tidak membawanya, jadi saya minta untuk hari ini membawanya. Kira-kira Raisa bawa nggak? Oh, boleh saya melihat? Oh di sini ini hasil psikologi yang dilakukan Raisa pada saat SMA ya untuk mengetahui penjurusan di SMA. Di sini Raisa penjurusannya ilmu pengetahuan alam. Iya, tapi Raisa SMA ngambilnya IPS. Oh, jadi di sini cocoknya IPA, tapi Raisa ngambilnya IPS. Apa alasan Raisa waktu itu ngambil IPS dibanding IPA? Soalnya kayak lebih senang ngapal kayak gitu. Terus ilmu sosial kayak lebih tertarik daripada kayak fisika kimia kayak gitu kayaknya. Iya sih, di sini dari hasilnya ini kemampuan pemahaman ruang Raisa itu sebenarnya yang paling kecil gitu dibanding sama kemampuan bahasa sama kemampuan verbal dan penalaran ya. Kalau misalkan pemahaman ruang itu kan biasanya kayak tentang hitung-hitungan gitu ya, pemahaman ruang. Terus kalau abstraksi juga, tapi sini emang bahasa itu Raisa 122, terus kemampuan verbal 125. Tapi yang sini sih sebenarnya paling besar itu kemampuan pasti. Cuma mungkin karena di sini Raisa lebih berminatnya gitu ya untuk pilihan IPS, jadi Raisa mengambil IPS. Tapi di sini masih bisa kok Raisa untuk mengambil IPS. Ada di verbal sama bahasanya. Kemarin kan kita udah Raisa juga udah banyak bercerita. Sebenarnya Raisa udah ngomong dulu sama kakak Raisa udah jadi di sini sebenarnya kalau dari hasil tes psikologi Raisa gak ada permasalahan sih sebenarnya sama minat Raisa gitu, karena walaupun di sini ilmu pengetahuan alam tapi yang minat Raisa itu masih dipegang sama kemampuan verbal sama kemampuan bahasa Raisa gitu. Karena kemampuan verbal sama kemampuan bahasa itu biasanya lebih ke arah IPS sih gitu. Makanya di sini Raisa tapi mungkin Raisa nggak merasa menyesal, nggak merasa ya apa ya kayak teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang merasa masih pengen lanjutin yang mereka minati. Nah di sini kan kita pesan lingkungan maksudnya dari keluarga Raisa sendiri kan Raisa udah cerita nih kalau misalkan di keluarga Raisa itu dulu sama Raisa itu usaha. Nah ada nggak sih mungkin ketertarikan Raisa itu karena orang tua Raisa itu adalah seorang guru dan Raisa itu seorang pengusaha gitu. Dari yang Raisa yang pengen Iya, Raisa kan kemarin kan kita udah cerita ya, Raisa itu kan mengatakan kalau misalkan Raisa itu ingin melanjutkan sebagai seorang guru karena mengapresiasi lah gitu hasil kuliah Raisa selama 4 tahun gitu. Tapi Raisa juga ingin tetap menjadi seorang pengusaha gitu karena itu adalah cita-cita Raisa gitu sejak dahulu gitu. Yang menjadi guru nih ya, sekarang kita bahas yang guru gitu. Menjadi guru apakah emang itu dari pengaruh dari lingkungan juga apa emang keinginan Raisa sendiri? kayaknya dari lingkungan, soalnya dari Raisa sendiri Raisa nggak pernah gitu ya cita-cita mau jadi guru, nggak pernah kepikiran ke sana. Ya sih kalau komunitasnya lebih ke lingkungan karena orang tua Raisa yang mau jadi guru, terus kan itu orang tua Raisa juga kan yang ngasih apa saran ngambil BK sampai akhirnya Raisa ngambil BK dan keterima. Itu kan usul orang tua. Berarti Raisa nggak jadi guru itu karena kepentingan itu sendiri, bukan keinginan diri sendiri. Nah kalau misalkan ini untuk menjadi seorang pengusaha ini, apakah itu juga berdasarkan faktor lingkungan, gitu misalkan kakak Raisa yang usaha atau memang bagaimana? Kalau menurut Raisa itu, nah yang Raisa kerja pengusaha ini tuh keinginan dari diri Raisa sendiri. Soalnya sebelum kakak Raisa jadi pengusaha juga, Raisa udah ada kayak menjurus ke sana gitu. Jadi kan dari Raisa kecil tuh yang Raisa cerita dari SD itu kan kakak Raisa tuh udah di
uangan yang palsu itu yang pas SD. Terus mainannya pakai uang-uang itu. Terus kalau jual beli itu kayaknya senang, dapat uang senang walaupun itu bukan uang beneran. Terus akhirnya nyoba-nyoba lah yang jualan-jualan kayak gitu. Kayak senang gitu loh, dapat duit sendiri, dapat uang sendiri, terus senang banget. Terus aku pas dulu tuh Raisa udah banyak hal gitu beragam jualan. Nah, Raisa tuh mampunya nih kalau misalkan kalau salah satu Raisa merasa mampunya bisa lebih fokusnya Raisa kemana gitu? Kalau fokus nih memperhitungkan sama kegiatan Raisa sekarang yang mahasiswa pendidikan gitu, ini fokusnya udah guru deh, kayaknya lebih apa ya, lebih meyakinkan gitu masa depannya. Kalau pengusaha ya saya sampingin aja, kayak ngikutin aja gitu, tapi yang utamanya guru, walaupun yang guru itu pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Jadi keinginan Raisa yang menjadi seorang pengusaha itu mungkin bisa Raisa teruskan, tapi nanti gitu misalkan ketika Raisa udah benar-benar merasa Raisa sudah mampu gitu, mungkin sekarang Raisanya belum merasa mampu gitu karena Raisa masih sekarang kuliahnya di pendidikan. Kan kemarin tuh kita udah sepakatnya gitu, misalnya Raisa untuk sharing gitu, ngobrol sama Raisa, apa itu udah dilakuin atau belum? Udah, waktu pas minggu kemarin tuh waktu kakak Raisa pulang, kita ngobrol gitu lah tentang jual beli reksadana kayak gitu. Itu melalui aplikasi, jadi nanti suruh download aplikasi, terus nanti Raisa kayak kayak beli reksadana kayak gitu, terus nanti dapat bunga kayak gitu. Terus dikasih tahu tata caranya, dilihatin video-videonya menurut Raisa, tapi sampai sekarang kayak masih belajar juga sih, belum ngelakuin jual beli reksadana itu. Di reksadananya ini. Nah, terus kalau kakak Raisa tuh mendukung nggak kalau misalkan Raisa berusaha atau apa? Itu nggak pasti, kalau misalnya sesuatu yang baik itu pasti Mendukung. Nah, terus apalagi saat ini yang didapat dari kakak Raisa gitu, dia cerita nggak tentang pengalaman dia awal ini gitu? Iya, waktu awal-awal kerja, dia kan waktu itu bosnya orang Korea. Terus orang Korea itu kan kalau ngomong, kalau misalnya dia salah, ngomongnya kasar kayak gitu kan. Nah, dia tuh dulu pas awal caranya dilihatin video-videonya menurut Raisa, tapi sampai sekarang kayak masih belajar juga sih, belum ngelakuin jual beli reksadana itu. Di reksadananya ini. Nah, terus kalau kakak Raisa tuh mendukung nggak kalau misalkan Raisa berusaha atau apa? Itu nggak pasti, kalau misalnya sesuatu yang baik itu pasti Mendukung. Nah, terus apalagi saat ini yang didapat dari kakak Raisa gitu, dia cerita nggak tentang pengalaman dia awal ini gitu? Iya, waktu awal-awal kerja, dia kan waktu itu bosnya orang Korea. Terus orang Korea itu kan kalau ngomong, kalau misalnya dia salah, ngomongnya kasar kayak gitu kan. Nah, dia tuh dulu pas awal-awal kerja tuh dia sempat nangis-nangis gitu kerjanya, terus nelfon mama sampai nangis-nangis soalnya kayak gitu. Terus kesini dia kayak pengen jadi orang kepercayaan bosnya itu loh. Sampai sekarang dia sama bosnya itu partner gitu, sampai gak jadi anak buah, kayak jadi orang kepercayaan. Jadi awalnya pasti proses kan, awalnya pasti kayak gitu dulu. Jadi Raisa sekarang udah ada gambaran nih kalau misalkan Raisa mau dalam usaha akan seperti apa gitu. Jadi Raisa sekarang udah punya gambaran ya. Itu nanti ke depannya kan Raisa kan sebenarnya tujuan Raisa ke depannya itu kita kan untuk menjadi seorang guru gitu. Tapi fokus Raisa ingin menjadi seorang guru, tapi Raisa ingin punya sampingan gitu. Nah, sampingan ini kan yang sebelumnya Raisa belum mendapatkan informasi gitu kan. Nah, sekarang kan udah dapat informasi nih. Raisa juga udah googling, Iya. udah cari-cari gitu di internet. Nah, apa tetap ingin melanjutkan menjadi seorang pengusaha ini atau udahlah fokus aja jadi guru gitu? Tetap pengen jadi pengusaha. Terus pengen jadi pengusaha gitu. Udah yakin sama kemampuan yang dimiliki sama Raisa? Kalau kemampuan sih belum kan, kita masih perlu belajar. Kayaknya Raisa juga masih harus nyari-nyari lagi. Kalau kemampuan belum cukup sih sekarang. Jadi pengusaha sekarang sih belum, Nanti proses lagi, semoga nanti bisa. semoga di kedepannya bisa gitu. Raisa, tapi udah yakin kan? Karena kan kalau misalnya kita udah yakin dan niat gitu, pasti kan selalu ada jalan untuk melanjutkan hal itu. Oke Raisa, di sini kan tadi kita juga udah ngebahas ya masalah hasil tes psikologinya Raisa gitu. Dan tadi juga Raisa udah menceritakan sedikit gitu kan. Sebenarnya dari mereka juga Raisa udah menceritakan semuanya gitu tentang permasalahan Raisa ini gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kemampuan Raisa, kalau yang dari hasil tes psikologi
apa yang menjadi minat Raisa gitu. Minat Raisa sekarang ini kan sebenarnya yang fokus utama Raisa itu, kita ambil fokusnya dulu ya, yang fokusnya itu kan adalah menjadi seorang guru gitu. Minat Raisa itu karena berdasarkan faktor lingkungan juga gitu. Sekarang sudah berminat kan kalau untuk menjadi seorang guru, harus dia berminat gitu. Jadi sebenarnya yang di sini gitu dari hasil asesmen ini, kalau misalkan ada kemampuan dan minat itu udah bagus gitu, udah ada keterkaitan gitu. Intinya di sini kamu berminat untuk menjadi seorang guru, dan dari hasil psikologi kamu ini ada keterkaitannya. Mungkin itu saja Raisa untuk pertemuan kali ini gitu, karena di sini Raisa juga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Raisa sudah ada perubahan gitu. Mungkin apa Raisa ada yang ingin dibicarakan lagi, dibahas lagi? Bisa nggak ya nanti, boleh nanya? Iya boleh. Misalnya nanti ketika Raisa udah jadi guru tuh, terus membagi waktu dengan usaha yang Raisa jalani itu, Raisa bakal merasa kesulitan nggak ya kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk menjalankan suatu usaha yang saya tahu sebenarnya usaha itu gimana orangnya sih gitu. Maksudnya kalau misalkan orang itunya tekun dan dia mau berusaha, itu pasti bisa gitu. Semua tuh sebenarnya nggak ada yang nggak bisa sih gitu, karena tergantung dari niat dan usaha kita gitu. Kalau misalkan kita usahanya benar-benar bersungguh-sungguh dan kitanya juga benar-benar apa kayak gak gampang nyerah, gak gampang putus asa, aku yakin gitu pasti bisa. Karena kan sebenarnya menjalankan usaha itu emang gak gampang gitu ya, pasti ada ruginya, ada untungnya gitu, ada jatuh dan ada bangunnya gitu kan. Pasti ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu dalam usaha itu, bisa nggak nih diri kita untuk menghadapinya. Kalau misalnya kitanya mampu, pasti usaha itu akan terus berjalan dengan lancar gitu. Karena kalau yang membangun usaha itu dari diri kita sendiri gitu. Ada nggak gitu kita tuh apa ya, kalau kata orang-orang mah usaha itu tergantung orangnya, dia itu ada nggak jiwa usahanya gitu. Kalau misalkan dia ada jiwa usahanya, sebenarnya jiwa usaha yang dikatakan di sini itu kayak dia tuh gampang nyerah enggak gitu, gampang putus asa enggak gitu. Kalau kita gampang nyerah dan gampang putus asa, pasti yang namanya melakukan suatu usaha itu nggak akan berjalan dengan lancar. Kitanya gampang puas juga, karena kalau misalnya kita gampang puas juga kayak udah dapat uang segini, kita udah merasa puas gitu. Kedepannya juga nggak akan berjalan dengan lancar juga gitu. Jadi kalau memang Raisa udah yakin dan Raisa bisa, dari sekarang dilatih diri Raisa gitu. Dari hal-hal kecil aja dulu, kayak misalkan jualan-jualannya online kayak gitu. Mulai dari situ, kalau misalkan emang gak laku, terus berusaha gitu, terus ditekunin gitu. Pasti akan ada jalan gitu. Misalkan dilatih aja gitu, jiwa apa ya, optimis dan gak gampang menyerah gitu. Ada lagi cukup untuk hari ini. Oke, karena mungkin hari ini kita Raisa juga sudah merasa cukup, mungkin kita tutup aja gitu. Terima kasih karena Raisa sudah datang untuk sesi ketiga kali ini, dan Raisa juga sangat kooperatif gitu. Oke, itu aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjabat tangan dong.